Lampung Timur Trust Media TV. Proyek normalisasi sungai Kabupaten Lampung Timur nilai ratusan miliar dikerjakan adalah hasalan dan kades dan warga siap laporkan pada pihak penegak hukum. Proyek normalisasi sungai yang bersumber dana dari Dinas Balai Besar Provinsi Lampung mencapai ratusan miliar, salah satunya pekerjaan yang berada di Desa Bumi Agung dan Desa Nyampir Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Hasil pekerjaannya amburadul dan terkesan hanya asal-asalan dan diduga kuat tidak sesuai dengan speech. Berdasarkan keterangan yang dihimpun melalui pengawas proyek bahwa susnya pekerjaan normalisasi sungai yang ada terkesan amburadul, pasalnya seharusnya lebar bawah 5 meter ternyata fakta hanya 3 meter dan lebar atas harusnya 3 meter hanya 160 cm sedangkan ketinggian harusnya 2 meter itu hanya 120 cm. Hal ini jelas tidak sesuai dengan speech proyek yang ada, jelas pengawas Pawa Wartawan Senin 15 September 2025. Tim investigasi mendengar adanya informasi dan keluhan warga masyarakat serta pamong desa setempat terkait hasil dan cara mengerjakan proyek diduga tidak sesuai dengan speech, maka tim investigasi bersama warga turun langsung untuk memproses hasil pekerjaan dan walhasil ditemukan beberapa kejanggalan. Seperti masih adanya beberapa pohon rengas yang masih berdiri tegak yang seharusnya dirobohin atau ditebang. Masih banyaknya batang-batang kayu yang berada di das yang dengan sengaja dibiarkan saja, yang seharusnya kayu-kayu tersebut diangkat dari bantaran sungai. Selain pohon yang masih tegak berdiri dan kayu yang teronggok di sungai itu menunjukkan kinerja Balai Besar lalai dalam pengawasan terhadap pelaksana pekerjaan proyek tersebut, jelas pengawas pada wartawan. Kayu yang ada di dalam sungai juga nggak diangkat. Oh, dia bentuk itu. Tadinya ditinggalin karena kata orang udah nggak apa-apa, tinggalin nggak apa-apa, itu memang ada pesawahan kata orang. Itu ditinggalin ada sekitar 20 meter. Ini di situ. Karena takut LSM wartawan pada masuk, alat balik lagi, dan susah saya. Kalau dia balik lagi, nanti tanggul nggak apa-apa. Itu sabut. Ini kayu-kayu nggak diangkat semua ini. Ya ini hujan. Enak bener lihat-lihat ini. Sih. Bukannya disisain untuk sebagai penanggung.
pengawas bahwa untuk membuktikan akan lebar pondasi bawah tanggul, warga membawa meteran dan langsung mengukur lebar bawah, lebar atas dan ketinggian ternyata sangat miris dan tidak sesuai dengan yang diharapkan warga. Hal tersebut tidak sesuai dengan SPIK. Salah satu warga yang lokasi sawahnya berada di pinggir bantaran tanggul sangat menyayangkan cara pelaksana pekerja yang dianggap sembarangan, seperti kayu-kayu hasil buangan diletakkannya di lokasi sawah miliknya dan ini sangat merugikan. Semestinya kayu-kayu tersebut dibersihkan dari lahan sawah miliknya, bukan selesai proyek meninggalkan kesan yang tidak baik. Masih menurut pengawas bahwa volume pekerjaan semestinya panjang 4 km dilaksanakan hanya 3,5 km. Bahkan hal disungguhkan apa yang disampaikan oleh pengawas setelah koordinasi dengan pihak Balai Besar Provinsi Lampung benar adanya memang saat perencanaan panjang 4 km dan yang disetujui hanya realisasi 3,5 km. Masih ada kejanggalan-kejanggalan yang lainnya seperti pengawas merasa gaji tidak dibayar penuh semestinya 3,5 juta per bulan, ternyata dirinya selaku pengawas hanya digaji harian sebesar 100.000 per hari. Hal ini jelas pihak Balai Besar melanggar komitmen dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jelasnya pengawas pada wartawan. Sementara N. Yusuf selaku Kepala Desa Nyampir sangat menyayangkan atas hasil pekerjaan normalisasi sungai yang diduga tidak sesuai dengan SPIK. Dimohon pada pihak dinas terkait untuk memperbaiki kembali atas pekerjaan tersebut. Ancaman Yusuf, bila hal tersebut tidak segera diperbaiki maka saya atas nama pemerintah desa dan warga akan mengadukan persoalan ini pada pihak yang berwenang untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lampung Timur, Transmedia TV, jadi gimana ceritanya nih Pak? Kalau kesannya apa ini kok? Kayaknya dapat duit banyak Bapak ini. Ya. Terus mestinya gimana? Perjanjiannya gimana Pak? Kurang paham kalau perjanjiannya Pak. Cuman kan ada orang mengerjakan ini, yang penting dia orang sudah nanggul sudah. Mereka seperti itu. Jadi ini ya seperti inilah. Keadaan seperti ini. Mestinya dibersihin. Mestinya dibersihin. Yang susah kan kamu orang yang punya lahan ini. Masalahnya dari kali. Ini dari kali. Dibuang ke lahan sampean. Jadi sampean sekarang menggarap kita. Jadi harapan sampean apa dengan perusahaan ini? Jadi kembali lagi ke asal. Terus aja sampai ini. Seharusnya. Seharusnya 5 meter, ketemunya cuma 360 dari bibir sungai ke pojok ya. Pak Lurah minta tanggapannya nih terkait masalah proyek bersama aliran sungai ya. Kejadian apa mungkin sedimentasi apa-apa ini. Menurut tanggapan sampean seperti apa ya? Kok kayaknya agak kurang pas ini di hati masyarakat. Iya, makanya masyarakat juga banyak tuntutan ya. Apa itu tuntutannya? Ya, Pak, nggak sesuai dengan volume. Maunya masyarakat kalau bisa diulangi. Ya, Karena pekerjaan ini nggak benar. ya, semestinya berapa itu? Ya
sebenarnya pekerjaan ini? Saya ngukur awal itu sama orang itu yang bernama Pak Tri itu 4 kilo. 4 kilo ya? Setelah diukur, kata dia setengah bulan apa 1 bulan nanti alat turun langsung kerja. Setelah alat itu turun, kami orang kerja, yang dikerjain hanya 3,5 kilo. Kata orang balai kita itu cuma 3,5 kilo bukan 4 kilo. Di wilayah Nyamplir Bumiagung. Mendadak saya ini ada tamu Pak Ali hari ini. Baik dari masyarakat maupun dari faktual maupun dari Metro Antv, Trans TV, ya kan? Karena banyak tuntutan masyarakat, ini nggak sesuai dengan RAP pekerjaan ini. Ya saya bingung juga tindakan bagaimana gitu loh, cara mengatasi ini nih dari Antv. Mungkin ada waktu Pak, kapan ya bisa kita konfirmasi gitu terkait masalah pelaksanaan proyek galian ini yang ada di Nyampir? Ya. Kapan ada waktunya Pak? Kalau Selasa kan besok kami ada kegiatan Pak. Ya, moga-moga. Setelah Selasa. Ya, moga-moga aja. Artinya Ya terserah dengan Pak Ali mengaturnya. dipercepat untuk waktunya karena kami kan terkait masalah pemberitaan ini Pak, terkait masalah pemberitaan gitu kan, karena kalau kita melihat dari selasar bawah terus ketinggian lebar atas itu menurut warga bahkan mereka bawa meteran tadi Pak, di meterin memang nggak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan spek yang ada. Makanya kami dari Antv, dari Saburai TV, dari Trans TV, dari Faktual ini turun ke bawah untuk meninjau langsung keluhan warga masyarakat. Iya. Hari apa Pak bisa kita ketemu? Hari Rabu ya Pak. Rabu ya. Oke Pak, nanti kita teleponan lagi Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Mohon maaf nih Pak Ali, ya bukan kawan kita. Ya karena masyarakat banyak, ya ada yang bisa kita partisipasi, ada yang enggak. Ya, harapan saya persoalan ini cepat segera diselesaikan. Kalau enggak pemberitaan ya kan lanjut nanti. Ya. Meluruskan dulu Pak. Karena ini kan banyak keluhan nih. Ada punya lahan kita rapihin. Ya udah naik motor. Dengan siapa ini? Rijal. Jasa Rijal Shah. Dalam bidang pengawasan apa ini? lapangan Di lapangan. Di proyek apa? PT Lue. Perkasa. Lue Perkasa. PT Lue aja yang saya tahu ini Pak. PT Lue aja. Itu pekerjaannya apa aja sih? Kerjaan Penggalian sungai. penggalian sungai, Bukan sedimentasi, bukan, tapi penggalian, Ya, penggalian dan Penggalian. sekaligus pembersihan. pembersihan. Jadi selaku pengawas ini yang nunjuk siapa? Dari Kepala desa. kepala desa. Terus apa yang dilakukan dalam pengawasan? mendampingi pekerjaan itu. Udah melakukan pengawasan benar gitu. Terus ada kejanggalan nggak kemarin? Ada Pak, Seperti apa itu? seperti penglebaran ketinggian tanggul. Nah, dari ketinggian tanggul 1,5 meter. Kalau Seharusnya 2 meter. 2 meter. Terus 2 meter ketinggiannya, lebar atas 3 meter, lebar bawah 5 meter. fakta di lapangan Fakta di lapangan 130, ketinggian, lebar atas 2 meter 30, lebar bawah cuma 4 meter. 4 meter. Berarti masih ada selisih 1 meter ya? 1 meter. Oke, terus sampean udah ngasih teguran kepada mereka? Udah berapa kali saya kasih teguran, tetap aja tanggapi sama mereka. Siapa yang di sini kasih tahu? Saya ngomong sama Pak Egi, sama pelaksana saya, ngomong sama Pak Ali bahkan pernah turun kan, dia bilang mau balik lagi, nggak taunya nggak balik lagi. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka hanya normalisasi sungai, bukan kita mau ngubuhin batang-batang, bukan bahasa orang.
Jadi yang disampaikan keluhannya itu nggak ditanggapi sama sekali. Tanggapi. Oke, oke ya, makasih ya. Kita buat. Oke deh. Jadi kemarin. Kemarin itu karena saya nyuruh ngambil tanah dari kali, naikin tanah dari kali ke atas, nggak dibolehin sama Pak Dodo. Karena kata Pak Dodo, kita ini kalau bisa kan itu udah ada tanggul itu. Nah, hanya normalisasi di papas-papas saja lah bahasa orang itu. Jadi kita nggak ngambil tanah dari sungai. Sempat saya mau ribut sama Pak Egi, omel-omelan, kata dia ini perintah dari Pak Dodo. Itu dari balai katanya, bukan kita mengada-ngada katanya. Dan begitu. Oke. Saya bisa protes Pak. Gaji gimana gajinya? Tahu saya gaji itu per bulan ya Pak. Ya. Per bulan itu walaupun saya dapat 29 hari harus bayar 1 bulan itu Pak. Ya iyalah. Nah, itu saya dibayar dihariin, 1 hari 100.000. Jadi saya dapat 25 hari, jadi yang dibayar 25 hari itu. Kali 1,5 juta saya dibayar. kali 100. 100.000. Kalau bulanan berapa? Kalau bulanan kemarin itu kata Pak Ali 3,5. 3,5 juta. Ya, kenyataan nggak ada 3,5. Nah, waktu kamu terima gaji itu sistemnya gimana? Sistemnya- Sudah diamplopin atau tanda tangan? Ditransfer sama ada orang. Pak. Ditransfer. Ya. Tapi tanda tangan di kwitansi nggak? Nggak ada. Ditransfer katanya kok saya nanya gaji saya sekian, itu udah dari kantor itu katanya. Karena kamu tuh berapa hari lagi, 3 hari lagi barusan dapat 1 bulan. Berarti kan saya cuma harian itu, bukan bulanan. Kan awalnya bulanan. Bulanan. Janjian bulanan 3,5 juta. Iya. Jadi keganjilannya di mana itu temuan sampean itu selaku pengawas? Ya, selaku pengawas saya ini kurang rap-rapannya, saya kan udah lihat rap-rapannya. Di mana itu? 2 meter tinggi tanggulnya itu. Lebar atas 3 meter, lebar bawah 5 meter. Nah, setelah setengah bulan berjalan, rap-rapan itu dihilangin sama orang Pak. Jadi dibikin orang 1,30 meter tinggiannya itu. Lebar bawah tetap, lebar atas cuma 2,30 meter. Seharusnya 3 meter lebar atas. Lebar atas. Ya. Lebar bawah? Lebar bawah 5 meter. Bukan 4 meter bukan? Bukan, itu dari orang balai, kata Bu Septa. Bu Septa. Orang balai itu Bu Septa. Iya, iya, iya. Septa turun juga ke lapangan? Bu Septa tuh tidak pernah turun. Cuman yang ngomong kayak gitu siapa kemarin? Yang pernah ngomong itu Pak Ali, Pak Dodo orang. Rombongan dia ya. Ya, Kejadian yang di mana ini yang mau disampaikan lagi? yang di atas, yang paling atas itu Pak. Itu kan udah ada tanggul. Ya. Bahasa Pak Dodo itu nggak usah digali lagi, itu hanya finishing. Nah, sedangkan kita ini kan ada perombakan kali. Seharusnya ya dirombak lagi, semula lagi yang tinggi kita rombak jadi tinggi lagi. Ini cuman hanya di finishing sama ada orang itu. Diambil separuh aja, tanggul yang udah ada itu nggak diambilin semua. Jadi tanggul yang lama itu nggak ada perubahan. Tetap aja kayak yang zaman dulu, masih bagus zaman dulu daripada ini. Hujan kemarin aja ini udah banjir, masyarakat udah protes. Waktu hujan kemarin ya? Iya Pak. Jadi enggak. Trans sungai ini gimana ceritanya ini? Masalah kayu itu tidak boleh digali. Setelah ditebang? Walaupun dia Ditebang aja enggak? ditebang aja dia nggak boleh, karena ditebang itu perlu biaya. Si Chandra ngomong biaya itu terlalu mahal, terlalu banyak biaya kata Chandra itu. Nah, jadi mana yang nggak bisa digali dilewatin itu. Nah, jadi kita tuh kayu gede-gede itu cuma lewat. Nah, bahkan Pak Ali itu pernah turun sama saya, dia bilang kayu-kayu ini harus digali. Kalau kata Pak Ali itu Sebagai tim pengawas? sebagai direktur dia. manajer Pak Ali itu. Kata Pak Ali, udah Bang Rizal besok kita bicarakan supaya kayu-kayu ini bisa kita tebang, digali. Nah, bahkan sampai sekarang alat spator itu udah nggak ada, kayu-kayu masih berdiri semua. Masih berdiri semua? Iya. Oke. Saya sebagai Ketua Ikatan Wartawan Iwa Lampung Timur, setelah menurunkan tim ke lapangan, ternyata banyak betul ditemukan normalisasi air nyampir bumi tinggi yang memang sangat-sangat tidak sesuai dengan RAP. Saya kasih contoh, panjang seharusnya 4 km ternyata hanya 3,5. Terus
ketinggian tanggul. Tinggi 2 meter di rapnya itu hanya 130 cm. Lebar tanggul atas itu aturannya 3 meter, itu hanya dikerjakan 190 cm. Selasar bawah seharusnya itu lebar 5 meter, itu ternyata hanya 4 meter. Dan lagi, maka saya sebut semeraut, kayu-kayu yang di bantaran sungai seharusnya itu dibersihkan. Ternyata itu hanya di timun-timun saja dan 3 dibersihkan. Ini sangat merugikan masyarakat sekitar tanggul yang mendapat normalisasi dari balai besar ini. Terus kayu-kayu yang di dalam aliran sungai ini tidak diangkut, dibiarkan saja. Nah, saya juga minta balai besar turun, kan itu ada penyidik balai besar, segera tindak lanjuti itu pekerjaan itu yang merugikan negara. Jadi aswacita Prabowo Subianto ini sangat dicerdai oleh proyek-proyek macam itu. Ini yang dirugikan ini masyarakat yang ada di sekitar bantaran Sungai Nyampir dan Bukit Tinggi. Saya berharap kepada balai besar ini agar pekerjaan dari pusat itu betul-betul diawasi, ditindaklanjuti. Mana penyidik balainya? Kenapa tidak segera turun? Ini sudah jelas keluhan warga masyarakat, ya kan, yang dirugikan oleh pekerjaan itu, yang nilainya tidak sedikit, nilainya sangat besar, miliaran rupiah. Informasi kalau nggak salah itu lebih kurang 17 miliar itu. Tetapi pekerjaannya sangat-sangat memperhatikan. Ini yang nggak boleh. Aswacita Prabowo Subianto dicerdai. Jadi saya minta sekali lagi kepada balai besar Wais Kampung yang ada di wilayah hukum Provinsi Lampung ini, turunkan mana tim pengawasnya, mana tim penyidik balai itu. Begitu.